Apa kabar pemirsa TVR Parlemen dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dalam program TVR 17 bersama saya Vincent Aldi. Dan tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat kami hadirkan kepada Anda sejumlah informasi paling baru dan menarik seputar kinerja dan kegiatan DPR RI yang telah disajikan oleh redaksi TVR Parlemen. Pemirsa TVR Parlemen, inilah TVR 17 selengkapnya. Kita awali TVR 17 sore hari ini dengan berita mengenai Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI yang berharap adanya langkah konkret dari Indonesia dan Uni Eropa untuk mempercepat proses negosiasi perundingan IU-SEPA. Indonesia dan Uni Eropa akan menggelar perundingan Indonesia-European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement atau IU-SEPA putaran ke-16 pada akhir 2023 di Brussels, Belgia. Badan Kerjasama Antar Parlemen DPR RI mendorong perundingan tersebut bisa segera diselesaikan. Hal ini penting untuk meningkatkan hubungan perdagangan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kedua negara. Dalam pertemuan bilateral dengan Ketua Komite Perdagangan Internasional Parlemen Uni Eropa Bernd Leens, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Putu Supatma menegaskan, perlu langkah konkret dari kedua pihak untuk mempercepat proses negosiasi perundingan IU-SEPA. Pasalnya, sejak digagas pada 2016 lalu, baru 7 working group yang telah selesai dari total 21 working group. Terkait itu, DPR RI juga akan membantu mempercepat pembahasan perundingan, salah satunya melalui jalur diplomasi antar parlemen. Memang selama ini cukup lambat dalam diskusi penyelesaiannya comprehensive agreement ini, tapi tentu dengan kehadiran kami, tentu dalam hal ini saya hadir dan teman-teman BKSAP untuk mengakselerasi hal ini, mempercepat prosesnya, sehingga ke depan kita bisa berharap agar segera bisa terwujud Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement ini dan segera kita bisa ratifikasi. Putu Supatma menambahkan, tidak hanya perdagangan, IU-SEPA juga bisa menjadi momentum meningkatkan investasi, khususnya yang mendukung ekonomi hijau. Oleh karena itu, kedepannya butuh kesepakatan dua pihak untuk mengurangi upaya perdagangan yang banyak mengeksploitasi lingkungan. Dari Perancis, Sigit Rilo, TVR Parlemen, melaporkan. Kita beralih ke berita mengenai Komisi 3 DPR RI yang mendorong penambahan anggaran dalam peningkatan sarana dan prasarana lembaga peradilan di Kalimantan Timur yang diharapkan dapat membantu lembaga peradilan tersebut dalam menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi. Dalam kunjungan kerja reses, Komisi 3 DPR RI menerima keluhan dari lembaga peradilan di wilayah Kalimantan Timur terkait minimnya sarana dan prasarana lembaga peradilan serta banyaknya perkara yang belum terselesaikan. Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Pangeran Hairul menyatakan, minimnya sarana dan prasarana lembaga peradilan berdampak pada banyaknya putusan PT UN yang belum dieksekusi. Komisi 3 DPR akan mendorong penambahan anggaran yang memadai sehingga kebutuhan operasional peradilan bisa terpenuhi, baik dalam pelaksanaan peran dan fungsi lembaga peradilan, peningkatan kompetensi SDM peradilan, kualitas pelayanan publik, serta monitoring dan evaluasi. Komisi 3 DPR mendorong sinergi lembaga peradilan di wilayah Kalimantan Timur dalam menyelesaikan berbagai kasus yang terjadi. Tidak dilaksanakan oleh pejabat terkait. Nah, kami meminta kepada pengadilan kalau ada putusan yang tidak dilaksanakan, kami meminta pengadilan mengumumkan ke media siapa saja pejabat yang tidak patuh biar diketahui oleh publik. Yang kedua, banyaknya sarana prasarana di pengadilan itu yang tidak memenuhi syarat, sangat minim sekali. Nah, ini nanti juga akan kami sampaikan ke kementerian terkait. Sementara itu, Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, Nyoman Gede Wirya menjelaskan, tindak pidana yang ditangani peradilan di Kalimantan Timur yaitu tindak pidana narkotika, perkara illegal money, perkara illegal logging, tindak pidana perdagangan orang, perkara perlindungan anak, dan perkara eksekusi. Dari Kalimantan Timur, Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Berita selanjutnya datang dari Komisi 2 DPR RI yang berharap KPU dan Bawaslu dapat menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik dengan pemerintah daerah untuk memastikan kesiapan seluruh aspek dalam persiapan pemilu. Tanggal pelaksanaan pemilihan legislatif dan pemilihan presiden wakil presiden tahun 2024 sudah ditetapkan.
Jadwal tahapan-tahapan pemilu juga sudah ditentukan, serta berbagai aturan teknis. Sebagai penyelenggara pemilu di daerah, Komisi 2 DPR RI mengingatkan KPU dan Bawaslu Provinsi bertindak sesuai perundang-undangan yang ada dan mengikuti aturan teknis yang diinstruksikan. Ketua Komisi 2 DPR RI Ahmad Doli menyampaikan, KPU Provinsi jangan mengambil inisiatif apalagi membuat kebijakan sendiri yang berpotensi bertentangan dengan kebijakan dari KPU Pusat. Selain itu, penyelenggara pemilu di Sumatera Utara perlu menjaga baik komunikasi dan koordinasi dengan pemerintah daerah. Surat dari Mendagri kepada seluruh kepala daerah untuk menyegerakan menyelesaikan masalah anggaran untuk pilkada ini selambat-lambatnya 5 November. Nah, ini yang tadi saya katakan, coba segera dikoordinasikan dengan pemerintah daerah masing-masing, baik KPU maupun Bawaslu. Sementara anggota Komisi 2 DPR RI Ongku Hasibuan mengingatkan masalah daftar pemilih tetap atau DPT yang harus disosialisasikan kepada masyarakat. Pengaturan teknis DPT terutama bagi WNI yang genap berusia 17 tahun pada 14 Februari mendatang harus dipastikan melampirkan surat keterangan. Nah, surat keterangan ini bisa dimanfaatkan pula. Nah, ini siap nggak ini KPPS ini? Nah, ini adalah persoalan baru gitu ya. Yang kedua itu, atau yang meninggal dunia tidak dihapus. Karena apa? Karena alasan juridis formal. Katanya kalau ada yang meninggal itu harus ada surat keterangan meninggal. Padahal di desa-desa banyak itu yang tidak punya surat keterangan. Meninggal aja. Dari Sumatera Utara, Samsul Fajri TVR Parlemen melaporkan. Sejumlah wilayah di Indonesia diperkirakan mengalami darurat stok beras akibat turunnya jumlah produksi yang menyebabkan kenaikan harga beras. Informasinya akan kami hadirkan sesaat lagi, untuk itu tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindahtanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, turunnya produksi beras disebabkan karena adanya El Nino dan mundurnya musim panas yang menyebabkan sumber pengairan sawah mendekati titik kritis. DPR RI meminta pemerintah untuk mengoptimalkan food estate untuk memperkuat ketahanan pangan dengan melancarkan
sistem irigasi dan menjamin ketersediaan alat dan mesin pertanian. Selain itu, pemirsa, DPR RI juga meminta Kementerian Pertanian dan Badan Pangan Nasional untuk mencanangkan upaya jangka panjang, di antaranya dengan meningkatkan produksi beras dan memperkuat cadangan beras pemerintah. Untuk mengetahui informasi selengkapnya, mari kita simak laporan mendalam yang telah dihimpun oleh tim redaksi TVR Parlemen dalam segmen Editorial Parlemen berikut ini. Darurat stok dan harga beras berpotensi terjadi di Indonesia. Beberapa indikator yang menuju ke arah sana mulai muncul, seperti turunnya produksi beras, harga gabah dan beras yang masih tinggi, serta keringnya sumber-sumber air irigasi akibat dampak El Nino. DPR RI mendorong pemerintah untuk bersiap menghadapi kemungkinan terburuk tersebut. Hingga saat ini, pemerintah terus berupaya meredam kenaikan harga beras. Stabilisasi harga komoditas itu dilakukan dengan menggelontorkan cadangan beras pemerintah atau CBP ke pasar induk Cipinang dan pasar-pasar tradisional. Meski demikian, DPR RI menyayangkan beras yang digelontorkan ke pasar merupakan hasil impor. Bulog tidak dapat melakukan penyerapan dari dalam negeri karena harga yang terlampau tinggi. Ironisnya, harga beras impor bisa lebih murah. Padahal berulang kali pemerintah menyatakan produksi beras lokal mengalami surplus. Tadi dapat info dari Kadipre-nya di Sumut ya bahwa biasanya gudang ini kosong karena tidak bisa menyerap padi lokal. Kemudian diimportlah sampai hari ini sudah masuk 46.000. Dan sebagian itu akan dibagikan kepada masyarakat sesuai dengan perintah Presiden yang mana mulai September, Oktober, November. Untuk cadangan beras pemerintah, ada yang mengatakan sudah panen, tapi panennya di mana? Iya kan? Kemudian mau tanam lagi kapan? Tanam itu paling kalau El Nino-nya cepat itu bulan November, itu pun belum tentu. Kalau November berarti nanti panennya di Januari atau Februari. Ya kan, kalau nunggu segitu sekian lama, hampir 4 bulan, 5 bulan, apa yang akan terjadi? Sebelum memutuskan untuk membuka keran impor, pemerintah harus memaksimalkan penyerapan beras lokal dari daerah yang surplus produksi. Impor hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat ketika produksi dalam negeri tidak mencukupi dan sebagai stabilisator ketika harga melambung tinggi. Tetapi sekali lagi, kita tentu dari seluruh provinsi di Indonesia ada beberapa daerah yang merupakan penopang daripada pangan kita. Nah, saya mungkin memberikan masukan kepada pemerintah, kenapa ini tidak bisa ditambah saja atau dimaksimalisasi sehingga ini bisa menghasilkan lebih banyak lagi. Sehingga keinginan untuk melakukan impor boleh, tetapi bisa harus melihat berapa kuotanya. DPR RI juga prihatin terhadap kondisi saat ini, di mana aturan yang ada tidak memungkinkan Bulog untuk melakukan pengadaan dari dalam negeri karena harga yang terlalu tinggi. Padahal, kembali lagi, melonjaknya harga beras produksi dalam negeri karena tingginya biaya pertanian serta amburadulnya sistem pengelolaan dan distribusi hasil pertanian. Itu terpaksa dibeli dari luar ya. Karena apa? Aturan yang ada tidak memungkinkan Bulog pengadaan untuk SPHP dan bansos itu dari dalam negeri karena harga. Nah, tentunya ke depan kita berharap Bulog dapat beroperasi ya pada saat musim panen raya. Saya kira di bulan-bulan Januari Februari, kalaupun kondisi kekeringan ini bisa berakhir di bulan November, di bulan-bulan Januari Februari insya Allah sudah ada panen. Nah, harapan kita Bulog bisa beroperasi, membeli untuk kegiatan operasi pasarnya itu dari dalam negeri. Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mendorong pemerintah
menyiapkan solusi jangka panjang berupa infrastruktur pangan untuk mengantisipasi krisis akibat perubahan iklim. Solusi impor komoditas pangan seperti beras dan gula hanya solusi jangka pendek. Untuk itu, kedaulatan pangan diperlukan agar rakyat bisa mandiri memproduksi pangan serta bisa menetapkan sistem pertanian, peternakan, dan perikanan sendiri. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan inovasi dan terobosan dari pemerintah seperti pemanfaatan keanekaragaman hayati, peningkatan budidaya pertanian, dan konsistensi pelaksanaan perlindungan lahan-lahan pertanian produktif. Komisi 4 DPR RI meminta Kementerian Pertanian untuk menyiapkan solusi menghadapi El Nino. Saksikan informasi selengkapnya, untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di TVR 17. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal 116 Undang-Undang MD 3. Kontribusi aktif BKSAP DPR RI memainkan peranan penting dalam memenangkan persaingan global melalui IPU, IPA, IPPF, IPA, dan PUIK. BKSAP memiliki komitmen yang tinggi dalam krisis kemanusiaan dunia. Fungsi diplomasi dijalankan untuk mendukung upaya pemerintah dalam melaksanakan politik luar negeri. Dalam sejarah Indonesia, tahun 2024 kita mengadakan pemilu serentak, legislatif dan eksekutif baik di tingkat pusat maupun daerah. Catat waktunya, Rabu 14 Februari 2024. Untuk pemilihan legislatif, Anda akan memilih anggota DPD, anggota DPR, anggota DPRD Provinsi, dan anggota DPRD Kabupaten atau Kota. Selain pemilu legislatif, Anda juga akan memilih presiden dan wakil presiden loh pemirsa. Di bulan November, tepatnya Rabu 27 November 2024, juga akan diadakan pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak. Dalam pilkada nanti, Anda akan memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Nah, pemirsa sudah tahu kan waktunya? Kini saatnya Anda untuk mempersiapkan diri. Kenali calon-calon wakil rakyat dan pemimpin Anda dengan baik. Jangan sampai kesempatan untuk memilih calon wakil rakyat dan pemimpin Anda terlewat begitu saja. Ayo ramaikan pesta demokrasi pemilu 2024 dengan meriah. Demi masa depan bangsa Indonesia. Kembali di TVR 17, kemarau berkepanjangan atau El Nino yang berlangsung hingga akhir tahun 2023 mendatangkan ancaman kekeringan. Menanggapi hal ini, anggota Komisi 4 DPR RI, Firman Subagio menilai El Nino sangat berpengaruh terhadap produktivitas pangan dan pemerintah didorong untuk membuat selangkah terobosan. Firman menyoroti pemerintah masih belum memiliki satu data stok pangan yang dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Mari kita simak wawancara selengkapnya bersama rekan kami, Fitian Aunila. Baik pemirsa, efek dari fenomena cuaca ekstrim El Nino tengah membuat kekeringan di wilayah Indonesia secara menyeluruh. Nah, dampak dari El Nino ini salah satunya membuat para petani gagal panen hingga membuat kebakaran hutan dan lahan karena minimnya curah hujan. Nah, lalu bagaimana strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah untuk agar ketersediaan pangan nasional ini bisa tetap terjaga. Nah, untuk membahasnya saya sudah bersama salah satu dari anggota Komisi 4 DPR RI, yaitu Bapak Firman Subagio dari fraksi Partai Golkar. Baik Pak, langsung saja nih Pak ke pertanyaannya. Ini kan cuaca ekstrim El Nino ini sudah mencapai puncaknya nih Pak. Saya ingin tahu dulu nih Pak, seperti apa perkembangan pembahasan di Komisi 4 dengan Kementan terkait dengan permasalahan ini?
Pembahasan dengan Kementerian Pertanian sebagai penanggung jawab produksi pangan nasional, kami telah menyampaikan beberapa faktor yang harus diperhatikan oleh pemerintah, yaitu salah satunya adalah dampak daripada kekeringan ini. Karena El Nino ini sangat berpengaruh terhadap produktivitas pangan. Karena dengan adanya El Nino, kemarau berkepanjangan ini, maka pasti akan jadi puso dan gagal panen. Kalau gagal panen terjadi, maka itu akan berpengaruh terhadap stok pangan nasional. Nah, kenapa pemerintah harus selalu kita ingatkan untuk menjaga stabilisasi harga pangan dan kemudian stok pangan nasional? Selama ini pemerintah itu belum mempunyai satu data yang bisa dipertanggungjawabkan secara menyeluruh. Karena di Undang-Undang Pangan itu, stok pangan itu kan ada 3 sumber. Satu adalah stok pangan pemerintah, stok pangan yang ada di pedagang, dan stok pangan yang ada di masyarakat. Nah, ini yang belum terkompilasi. Bahkan kami juga sudah mencoba menanyakan kepada BPS pada waktu kami membahas undang-undang atau rancangan undang-undang yang namanya statistik. Dari BPS sendiri juga belum mampu untuk mendeteksi daripada stok yang ada di masyarakat dan di pedagang ini, karena itu dinamis. Nah, oleh karena itu ke depan untuk mengatasi terhadap gonjang-ganjing pangan ini, pemerintah harus bikin langkah-langkah terobosan. Pertama, harus membangun infrastruktur sektor pertanian yang terkait dengan masalah waduk, irigasi, dan embung-embung. Namun persoalannya adalah seperti yang disampaikan tadi oleh reporter, hutan kita udah gundul. Karena dengan adanya hutan gundul ini, maka sumber mata air itu juga berkurang. Nah, oleh karena itu harus ada langkah-langkah cadangan yang dilakukan pemerintah, itu budidayakan atau mengembangkan kembali dengan sistem nanam yang namanya padi gogo. Karena padi gogo itu bisa ditanam di lahan-lahan yang tidak harus ada air. Di Jepang sekarang sudah mengembangkan yang namanya metodologi padi gogo. Ini untuk antisipasi terhadap El Nino. Dan kedua, pemerintah juga harus melakukan terobosan-terobosan, yaitu budaya atau membudayakan budaya makan lokal. Seperti Papua yang terbiasa makan sagu biar menggunakan sagu. Jawa Timur, Madura, dan sebagian di Pulau Jawa yang membiasakan makan nasi jagung biar menggunakan nasi jagung. Yang biasa menggunakan ubi biar menggunakan ubi. Tetapi proteinnya ini digenjot. Oleh karena itu, berkaitan dengan itu, maka kami juga menyampaikan kepada pemerintah melalui Kementerian Kelautan agar budidaya ikan ditingkatkan. Itu menjadi salah satu supporting system dalam untuk meningkatkan mutu gizi anak, karena Bapak Presiden sudah berkali-kali menyampaikan stunting ini meningkat kembali. Ini menunjukkan bahwa rendahnya mutu gizi anak harus diatasi. Oleh karena itu, antara Kementerian Pertanian, kemudian Kelautan, bersinergi untuk mensupport terhadap pasar kebutuhan mutu gizi melalui budidaya ikan. Nah, kembali kepada pertanian, maka terobosan-terobosan inovasi untuk substitusi pangan itu menjadi salah satu alternatif. Dan berikutnya juga pemerintah harus mulai mengkampanyekan, mengurangi mengkonsumsi yang namanya makan nasi, beras. Karena konsumsi rakyat Indonesia itu per kapita mencapai 114 kilo. Sedangkan di ASEAN itu rata-rata hanya 69 kilo. Kalau jumlah penduduk kita 275 juta kali 114, kebutuhan kita luar biasa besarnya, produksi kita belum mampu mencukupi itu. Oleh karena itu inovasi-inovasi harus diterobos melalui tadi mengembangkan varietas-varietas lokal, kemudian mengembangkan padi gogo, kemudian inovasinya adalah substitusi pangan. Sekarang sudah mulai ada singkong dibikin beras dan sebagainya. Saya rasa ini yang harus menjadi langkah-langkah konkret untuk mengatasi terhadap kemungkinan terjadinya krisis pangan nasional. Oke, baik, cukup baik, Pak Firman. Baik, terima kasih Pak Firman. Ya. Dan baik, demikian pemirsa wawancara saya dengan Firman Subagio. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan. Salah satunya ia selalu mengingatkan kepada pemerintah untuk terus menjaga stabilitas harga pangan di tengah situasi atau cuaca ekstrim El Nino ini. Nah, tadi juga ia meminta kepada pemerintah untuk terus membuat terobosan dan inovasi-inovasi program infrastruktur untuk menjaga
stok pangan di tengah terjangan cuaca ekstrim El Nino ini. Saya Firman Inilah, kembali ke studio. Selanjutnya pemirsa, apa saja yang menjadi topik perbincangan di media online pada hari ini? Usai jeda tetaplah di TVR 17. Mengenal tugas dan fungsi DPR RI. Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR adalah lembaga negara yang mewakili aspirasi rakyat. Kehadiran DPR RI merupakan salah satu bukti bahwa Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai salah satu lembaga perwakilan rakyat, apa saja tugas dan fungsi yang diemban DPR RI? Berdasarkan pasal 20A ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945, DPR memiliki 3 fungsi, yakni fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Tugas dan wewenang DPR berbeda untuk setiap fungsinya. Yang pertama, fungsi legislasi. Menyusun program legislasi nasional atau prolegnas, menyusun dan membahas rancangan undang-undang, menerima rancangan undang-undang yang diajukan oleh DPD, membahas rancangan undang-undang yang diusulkan oleh Presiden ataupun DPD, menetapkan undang-undang bersama dengan Presiden, menyetujui atau tidak menyetujui peraturan pemerintah pengganti undang-undang yang diajukan oleh Presiden untuk ditetapkan menjadi undang-undang. Yang kedua, fungsi anggaran. Memberikan persetujuan atas rancangan undang-undang tentang APBN yang diajukan oleh Presiden. Memberikan persetujuan terhadap pemindah-tanganan aset negara maupun terhadap perjanjian yang berdampak luas bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara. Menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh BPK. Memperhatikan pertimbangan DPD atas rancangan undang-undang tentang APBN dan rancangan undang-undang terkait pajak, pendidikan, dan agama. Yang ketiga, fungsi pengawasan. Fungsi pengawasan, DPR bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-Undang APBN dan kebijakan pemerintah, serta membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan yang disampaikan oleh DPD. Demikian penjelasan tentang tugas dan fungsi DPR menurut Undang-Undang. Informasi ini dipersembahkan oleh TV dan Radio Parlemen, Biro Pemberitaan Parlemen, dan Sekretariat Jenderal DPR RI. Kembali di TVR 17, pemirsa TVR Parlemen, kali ini kita masuk ke segmen media nasional. Mari kita simak isu apa saja yang menjadi sorotan media, serta tanggapan dari sejumlah anggota Dewan, bersama rekan kami, Subki Abdul. Terima kasih rekan Vincent yang sudah pastinya kita kembali lagi di Headline Media Online pada hari ini Kamis 19 Oktober 2023 bersama dengan saya Subki Abdul. Ini berita pertama di media online pada hari ini terkait dengan alih fungsi lahan ini menyebabkan krisis pangan. Misalnya di sejumlah media online pada hari ini data-data ataupun juga terkait dengan bagaimana ancaman krisis pangan setelah menjalar ke seluruh belahan dunia termasuk Indonesia yang ditandai dengan lonjakan harga pangan seperti beras dan juga gula yang kini tengah terjadi. Terkait dengan hal ini Ketua DPR RI Dr. Honoris Causa Puan Maharani mengingatkan pemerintah untuk mengevaluasi terkait dengan penyebab melambungnya harga beras. Salah satunya ini kendala alih fungsi lahan sawah yang terjadi secara masif. Bisa Anda saksikan di layar kaca televisi Anda ini dari jawapos.com, dari dpr.co.id, dan juga sejumlah media online lainnya. Pemerintah dapat menjadikan kasus banyaknya alih fungsi lahan sebagai pengingat untuk sigap membuat pemetaan baru dan juga regulasi khusus yang berkaitan dengan zonasi lahan subur yang ditujukan untuk lahan pertanian dan juga berfungsi mencegah terjadinya alih fungsi lahan. Dan kita beralih ke berita selanjutnya pemirsa yang menjadi headline di media online yaitu DPR diplomasi efektif sebagai instrumen untuk capai kepentingan negara. Pemirsa, anggota DPR RI Rafindra Erlangga menerima audiensi mahasiswa peserta program Magang Merdeka yang dihadiri kurang lebih 20 mahasiswa
Ravindra memaparkan pandangannya mengenai diplomasi dan juga peran penting BKSAP di era globalisasi saat ini. Pada audiensi tersebut, Badan Kerjasama Antar Parlemen menekankan bahwa diplomasi bukan hanya sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan negara, namun juga berfungsi sebagai alat komunikasi efektif antara negara untuk mengatasi berbagai isu internasional. Dan dalam kesempatan ini pemirsa juga dijelaskan berbagai pencapaian penting dari BKSAP. Salah satunya yaitu inisiasi World Parliamentary Forum for Sustainable Development atau WPFSD yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Nah, itu tadi headline media online pada sore hari ini di Kamis 19 Oktober 2023. Yang pertama, terkait dengan alih fungsi lahan sebabkan krisis pangan serta DPR diplomasi efektif sebagai instrumen untuk capai kepentingan negara. Kita kembali ke rekan Vincent. Silakan Vincent. Terima kasih rekan Subki yang telah menyampaikan sejumlah update sorotan dari media online nasional pada hari ini. Segmen media online tadi sekaligus menutup program TVR 17 edisi sore hari ini. Saya Vincent Aldi beserta seluruh kru TVR Parlemen yang bertugas mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri dari hadapan Anda. TVR Parlemen, referensi Indonesia. DPR RI memiliki fungsi diplomasi dalam menjalankan politik luar negeri sesuai dengan pasal